Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila daril uswa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil al-ayah. Wa qala habibuna wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man taraka salatal khamsi amdan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Al-hadis ayat tamimil hadis. Wa qala al-musalli at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah Rabbul Izzati. Sholawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in. Teristimewa segenap para kiai, para ulama, para ajengan, para asatidah, segenap jajaran DKM masjid, seluruh para santri, mudah-mudahan beliau-beliau Allah tambah berkahkan ilmunya, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Serta mudah-mudahan Allah tambah dan tambah mulianya di dunia wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sepuh bini sepuh tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW ataupun mereka yang mewakili. Tidak lupa segenap jajaran kepolisian, jajaran TNI, mudah-mudahan insyaallah beliau-beliau Allah berkahkan kehidupannya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus seluruh jemaah yang hadir di perumahan Garden City Residence, mudah-mudahan segenap jemaah yang hadir Allah jadikan penduduk surga, amin. Mudah-mudahan nu hadir asup ka surga, amin. Mudah-mudahan nu hadir kabehanana jadi ahli surga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Siap ka surga, siap. Siap ka surga, siap. Hayang tante. Siap ka surga. Gedeng penting. Mudah-mudahan yang hadir Allah jadikan penduduk surga, amin. Dengan berkah Isra wal Mi'raj. Jemaah yang sakit pada malam hari ini mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan, amin. Yang belangsak mudah-mudahan jadi kaya, amin. Nu dendek jadi lempeng, amin. Nu main slot mudah-mudahan silahna bareuh, amin. Nu main slot sukuna nyengkleh, amin. Mudah-mudahan nu main slot belangsak saliran, amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan segenap jemaah yang hadir Allah jadikan ahli ibadah, amin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Para jemaah rahimakumullah, bahwa rukun Islam itu dibangun dengan 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan, yang kelima adalah berangkat haji bagi mereka yang mampu. Dan di antara rukun yang setiap hari kita lakukan itu adalah sholat. Maka siapapun mereka, kayakah mereka, pejabatkah mereka,
Siapapun mereka jangan pernah coba-coba untuk meninggalkan sholat, karena gambaran baginda Rasul, sholat dalam agama kita bagaikan tiang dalam sebuah bangunan. Andai kata bangunan tanpa tiang, rubuhlah bangunan tersebut. Begitu juga agama tanpa sholat, niscaya agama bakal rubuh. Betul? Naon hartina banget geulis lamun tilok sholat. Apa artinya wajah cakep ketika mereka meninggalkan sholat? Naon hartina geulis lamun tara sholat? Betul? Lihatlah orang sini udah mau jelek kagak sholat. Orang kaya kagak sholat, rugi bang. Apa artinya sugih? Apa artinya kaya ketika mereka meninggalkan sholat? Ketika mati, apakah rumah yang mereka tempati ikut masuk alam barzah? Tidak. Apakah wajah mereka yang cantik ketika mereka wafat itu menyelamatkan umur mereka? Tidak. Ternyata amal kita yang bakal menyelamatkan di alam barzah kita. Makana urang mah ulah poho sholat insya. Dan sholat ada aturannya. Aturan sholat harus kita pelajari. Sholat tidak sembarangan. Aya rukun, aya syarat, aya fardu. Sholat aya aturannya. Mang sholat mang. Sholat. Anu jas koneng. Anu jas hideung. Urang doyong. Orang Putrajaya. Orang perumahan Gardenia City. Sholat. Maka sholat ada aturan, dan aturan tersebut harus kita kuasai. Kulama nanya, saya pengen nanya nih bang, kalau kita dapat dokter, dia buka praktek, ada mereknya dokter, tapi dia kagak pernah sekolah bang, dokternya otodidak dan lihat-lihat di YouTube. Kira-kira kita berobat ke mereka sanggup apa enggak? Enggak bakalan, betul ya? Begitu juga kita mencari ilmu kepada mereka yang tidak pernah belajar ilmu agama. Kira-kira benar apa enggak? Maka harus cari sosok yang bisa mengajarkan ilmu yang sesuai dengan pelajaran mereka dulu di pondok pesantren. Alhamdulillah di sini ada pengajian yang dipelopori oleh Bapak Hasan Sableng. Itu pengajiannya malam apa sini? Pengajiannya sebulan sekali malam minggu. Di dia pengajiannya sebulan sekali malam minggu, insya Allah. Sok ngaji tilok. Suka ngaji enggak? Mau ngaji mah? Mau mah? Lobana? Ngaji sebulan sekali mengaji, ya Allah, untuk sekedar mencari tahu ilmu agama. Apalagi bentar lagi bulan puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Ibu-ibu mah puasa, yang mereka pikirkan bukan puasa. Bulan puasa mikiran tarigu jeung minyak sayur, betul? Ibu-ibu bulan Ramadan mereka mikir minyak sayur, mikirin tarigu jeung beas, betul? Paradigma kita harus kita rubah, bahwa dalam bulan Ramadan bukan sekedar terigu, bukan sekedar beras, bukan sekedar minyak sayur, tapi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah itu yang harus kita kuasai. Masak sayur, minyak sayur bisa direbus. Ikan bakar yang biasanya digoreng bisa dibakar, bisa direbus, betul? Tahu yang dulunya kita goreng sekarang kita bisa bakar, bisa rebus, betul? Salakina kawin deui dikulup ataupun dibakar bisa. Maka bukan sekedar teori ekonomi ketika menghadapi bulan Ramadan, tapi kesiapan kita dan keyakinan kita menghadapi bulan Ramadan. Rugi bang, kita mau bakal mati, betul? Semuanya bakal kiai, ustad, yang banyak utang, ibu-ibu, bapak-bapak, namanya slot,
main slot mod. Kalau dicatat, slot merupakan game online, judi online, dan itu secara agama diharamkan. Hati-hati loh, itu dosa besar. Bapaknya main slot, emaknya main TikTok, anaknya hasil jackpot. Ulah main slot, singa ada. Orang Pasir Jaya kekayaannya nyampe 1.947 juta. Rarang Sadang beak duitnya 947 juta gara-gara main slot mang. Menang jackpot sekali 40 juta tadi tuna balangsa. Gudang disita, mobil disita, pemajikan kabur, anak-anak mereka meninggalkan. Akhirnya orang Pasir Jaya kekayaan yang tersisa HP cilik-cilik di talian pakai karet. Ya Allah ya Rabbi, itu gara-gara sholat. Rumah tangga hancur gara-gara sholat. Harta habis gara-gara sholat. Sumpah ulama moal aya nu sugih gara-gara sholat. Wallahi sumpah moal aya nu sugih gara-gara sholat. Betul. Tahu cari tak sugih gara-gara judi online. Tinggalkan sholat. Nu sholat bakal pak alias mod binko. Yang sholat mati. Yang sholat mati, semuanya bakal mati berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udang tapi bakal pae, Mang Sableng bakal, Lauk koi bakal, anggur bakal, seluruh yang bernapas Allah ciptakan bakal bertemu dengan yang dinamakan kematian. Maka rugi lamun ternyata di dunia sholat ditinggalkan, puasa kita tinggalin, tanpa ilmunya kita menganggap enteng ilmu agama. Maka janji malaikat Jibril, ismasita, hidup silahkan sesukanya orang sini, sadaekna orang dia dekman slot by Allah. Tapi fa innaka mayyitun, sesungguhnya kita bakal wafat, kita bakal mati, orang bakal mati. Andai kata ditanya sama Munkar wa Nakir, man rabbuka, slot, man nabiyuka, slot. Itu bahaya loh bang, bahaya. Subi makaga belangsak, iya betul. Tinggalin slot, cari sholat. Jangan ninggalin sholat gara-gara slot. Tinggalin slot. Saya yakin orang yang main slot kagak sugi-sugi, kagak kaya-kaya, betul. Tinggalin slot, mulai usaha yang normal, cari kerja yang normal. Maka kita bakal wafat, kita bakal mati. Ibadah tanpa ilmu marbutun Allah Ta'ala. Cari ilmu untuk ibadah kita. Setiap sebulan sekali ada pengajian, hebat loh bang. Orang yang mengaji mana? Orang yang mengaji, kita mah jalan dari rumah cuma Sableng, sebulan sekali ikut pengajian. Setiap langkah yang mereka langkahkan, setiap kaki yang mereka ayunkan, dan setiap mata yang mereka kedipkan, setiap desiran darah mereka, setiap detak jantung mereka bagikan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah kifarat bagi dosa-dosa mereka. Bang ngaji maka gak lama bang, paling juga sejam, betul. Kita lihat bola Persita Persija sejam setengah, 2 jam. Kita mau sanggup lihat TV sejam, main handphone sejam. Orang sekarang belaga bego mau sholat, tapi mereka melek ketika mereka main HP, betul. Pagi-pagi HP, siang HP, sore mau tidur, bangun tidur sambil ngising. Lawan sekarang lagi di WC, OTW ngising. Ternyata ngisingnya keras. Mungkin dulunya makan tiang listrik. Sekarang dikit-dikit handphone yang harus kita jadikan tuntunan, Quran malah kita tinggalkan, yang kita jadikan tontonan malah kita jadikan tuntunan. HP tiap hari. Kagak ngaji gara-gara HP. Bahkan ketika mereka berangkat ke sekolah, berapa banyak maksiat yang kita jalankan terhadap HP, dengan HP dan sebab HP. Handphone silahkan kita punya, mangga, pakai handphone sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Dalam handphone ada komunikasi, dalam HP ada informasi, dan dalam HP ada hiburan. Ketika untuk sekedar cari informasi, silahkan.
Tapi ketika HP jadi hiburan dan meninggalkan ibadah kita kepada Allah, tunggu kerusakan kita di alam barzah kita. Masya Allah. Kita mah bener kagak, sugi kagak, di dunia belangsa. Di dunia belangsa, kopi akhirati belangsa. Ya Allah. Mending kalau kaya mah rumahnya mewah, 11 tingkat. Oh, Rapi Ahmad wudunya pakai air galon. Tapatar cebok pakai. Kita memang orang belangsa, udah di dunia belangsa, sholat kagak. Masya Allah, apa yang kita cari di dunia? Betul. Rubah mang paradigma kita bang, sholatnya bukan asal sholat. Walaupun kayak gitu, saya yakin sebajing-bajingannya yang hadir, saya yakin sebajingan-bajingan anak ente, insya Allah setahun 2 kali pasti sholat. Insya Allah kita mau sholat. Cewek sholat, bapak-bapak sholat, semuanya sholat. Cari ilmunya cari sesuatu yang jelas dari orang yang jelas dengan cara yang jelas, pengajian jelas. Maka ilmu harus bersanad kepada mereka ustadz yang mengaji kepada gurunya, yang gurunya mengkaji dari gurunya, yang gurunya kepada gurunya, nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajian. Dalam pengajian diterangkan bagaimana sholat yang rapi, bagaimana puasa yang rapi. Rukun puasa yang pertama adalah niat di waktu malam. Niat ketika habis maghrib sampai sebelum subuh, itu niat dilakukan tengah malam. Tanpa niat ibadah puasa kita nol besar, nggak diterima oleh Allah. Niat biasa kita ucapkan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani apa Ramadhana? Ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Bagi mereka yang pecinta Ramadan, silahkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Oke. Yang penting jangan rebutan, Ramadhani dan Ramadhana berantem. Kurang doyong guys, kalau makin baik Ramadhani disalahkan, Ramadhana disalahkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Maradona. Niat dilakukan tengah malam, itu rukun puasa. Bukan asal sekedar puasa, niat. Dan niat pun dilakukan dalam hati kita. Yang kita ucapkan itu bukan niat, itu adalah talafuz bin niat, hukumnya sunnah. Untuk sekedar mengikat hati kita, ngarah sumut biar mulut kita bisa berniat, biar hati kita ikut bisa berniat. Niat tengah malam. Andai kata kita niat tengah malam, walaupun dalam kondisi sesuatu yang jorok, maaf misalkan ente tengah malam kelar terawih masuk ke kamar, begitu pintu dibuka bekakak, waduh lumayan nih, udah ngongkong naik. Mirajilah kita ke istri, begitu naik ke istri, ingat kata istrinya, bang ada apa neng? Pan kita puasa besok. Terus ini niatnya belum. Masya Allah, niat sambil di atas istri. Nawaitu. Walaupun seperti gitu, niat itu harus dilakukan tengah malam. Niat, jangan sampai kelar subuh kita kagak niat. Beda cerita kalau sholat, kalau puasanya puasa sunnah. Biar dikata yang nyampe jam 1 siang, kita yang penting belum makan, belum masuk apapun, belum ada yang masuk ke dalam lubang apapun, maka kita bisa niat walaupun tengah hari, niat puasa sunnah, maka derajat puasanya sempurna. Masya Allah. Kalau niat fardu harus dari malam. Rukun yang kedua tarku muftir, meninggalkan seluruh yang membatalkan puasa. Dalam badan terdapat lubang-lubang, dalam badan aya liang-liang, din awak aya liangan, sumut bolong aya liangan, telinga kita bolong ada lubangnya, hidung kita bolong ada lubangnya. Ketika masuk dengan lubang apapun, di belakang bolong ada lubang, namanya lubang pantat. Di belakang pun ada lubang, namanya lubang kucing. Eta liang kucing, liang birit, liang panon, liang celik, liang irung. Ketika masuk apapun itu bisa membatalkan puasa. Andai kata kita lagi puasa, terus kita ngupil masuk ke telunjuk kita, ke hidung kita, batal puasa kita. Masuk kayu ke telinga kita, pakai korek kuping, batal puasa kita. Makan walaupun satu suap dengan sengaja, muftaron, zakiron, kita dengan sengaja ingat bahwa itu lagi puasa, maka batal puasa kita. Lain cerita kalau kitanya lupa.
Orang sini habis sahur tidur, bangun jam 8, di meja ada uduk bekas sahur, kita makan, kelar makan airnya diminum segelas, nasi sepiring, air segelas. Habis saya gitu ngerokok sebungkus, mantep, tapi lupa ngopi segelas, ya ngopi, ya makan, ya minum, tapi lupa. Kelar ngopi masuk ke kamar, istrinya lagi tidur. Aduh, lumayan, sudah kerja bakti. Kelar kita hubungan, istrinya ngingetin, bang, pan kita lagi puasa bang. Masya Allah, kita sadar, nelponlah Ustadz Sablong, Ustadz Hasan, enak bang. Waduh, bahaya ini. Kenapa emang? Tadi saya makan nasi, saya minum air, saya ngerokok sebungkus, saya pun kopi saya minum, bahkan saya hubungan sama istri. Itu puasanya gimana? Kata Mang Sablong, lanjutan. Puasanya maksudnya lanjutan, lanjutan puasanya. Puasanya nggak batal karena itu lupa. Langsung alhamdulillah ya Allah, puasanya nggak batal, mudah-mudahan besok lupa lagi. Dengan lupa itu diampuni oleh Allah, itu bagikan syukuran dari Allah. Itu kalau lupa, ataupun kalau dipaksa dengan situasi yang emang mengkondisikan kita harus seperti itu. Kayak kita pergi ke pasar, di tengah jalan nguap, kayak kudanya, wah, masuk jangkrik 4, nggak bisa kita tolak, jangkrik masuk, nggak sengaja, dan itu di luar kendali kita, maka puasanya lanjutkan. Walaupun kita makan jangkrik yang tidak disengaja, insya Allah kelar puasa nggak acor gitu. Itu bahasa itu, bang. Allah nggak pernah melihat seseorang dari jubah mereka loh bang, nggak pernah melihat dari sorban mereka bang. Saya sama ente di hadapan Allah sama derajatnya. Andai kata saya pakai jubah kagak sholat, nggak ada artinya bang jubah sama sorban. Biar dikata abang pakai celana, pakai kaos, ada mereknya di belakang, metal misalkan. Tapi mereka rajin sholat loh, bajunya rambutnya dirasta, masya Allah. Pakai celana pensil, pakai sweater. Mereka anak skateboard, ataupun mereka anak Vespa, ataupun mereka anak sepeda, tapi mereka rajin sholat, hebatlah mereka. Ngaji nggak pernah mereka tinggalkan, hebatlah mereka. Bulan Ramadan mereka puasa, luar biasalah mereka. Biar dikata mereka ustadz, anaknya kiai, mantunya kiai, tapi mereka kagak sholat, kagak puasa. Apa artinya sebuah turunan? Betul, turunan tidak menjamin kebahagiaan. Rumah gede pun tidak pernah menjamin kebahagiaan. Orang serem lihat rumahnya gede banget, jangan pernah merasa hebat dengan rumah yang gede. Tanya utangnya berapa, belum tentu rumah gede mereka lebih senang daripada orang yang rumahnya kecil. Belum tentu yang turunannya tinggi mereka lebih senang daripada mereka yang tidak punya turunan. Kita mah sama di hadapan Allah. Yang membedakan takwa kita kepada Allah. Suka ataupun kagak suka, kita bakal mati dan kita bakal ditanyakan. Jabatan gak nyelamatin sama kita, turunan gak nyelamatin sama kita, harta gak pernah bisa nyelamatkan kehidupan kita. Amal yang bisa kita bawa menuju alam barzakh, dan tempat yang pasti ketika wafat kita, ketika mati kita cuma ada dua. Ada raudhatun min riyadil jannah, ada taman sorga, dan ada hufratun min hufarin niran, ada lubang dalam lubangnya neraka. Nauzubillah. Tinggal kita pilih jalan yang kita cari kemana. Maka jalan ke pengajian itu adalah jalan surga. Masya Allah, berbahagialah mereka yang setiap malam minggu, walaupun sebulan sekali, walaupun tiap maghrib, ketika mereka mau ngaji, ketika mereka mau sholat, ketika mereka mau ibadah, mulialah mereka. Alhamdulillahirabbil. Saya mah dulunya bandel loh bang, saya mah tukang mabok, jadi jawara, jadi preman. Selama masa lalu kita tobatin,
di masa kini. Insya Allah masa depan terbentang indah, amin. Ya Allah ya Rabbal, jangan pernah melihat masa lalu kita, yang kita lihat masa depan kita. Masya Allah, sebajingan apapun mereka, segagah apapun mereka, sejawara apapun mereka, ketika mereka tobat, mereka berhak mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhak mendapatkan rahmatnya Allah, berhak mendapatkan kurnianya Allah, berhak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah nyerah dengan masa lalu kita, biar dikata kita mah preman jawara. Yang penting sekarang kita mau ngaji. Mang Sablang jangan lihat sekarang setengah wali. Dulunya Mang Sablang setengah ikan. Hidupnya di laut ya, jarang ada di rumah, di laut. Temannya Putri Duyung dia. Ais dia manusia Ais pergi ke laut, tapi alhamdulillah sekarang dijual-jualin ikannya. Masya Allah, dibeli koi sekarang. Dulu mah dia demen mancing pakai joran, tapi dia tobat sekarang. Ya Allah Kang, saya tobat, pancingan yang mahal saya kasihan ke orang. Masya Allah, sekarang dia tobat, sekarang dia mancing di rumah. Dia sekarang ngaji tiap malam minggu, hebat, luar biasa. Itu harus kita jadikan inspirasi. Betapa di sini masih banyak orang yang sepuh tapi baru ngaji Al-Quran, ngaji alif-alifan. Mereka hebat toh bang. Mereka hebat, udah tua tapi masih mau ngaji. Mereka tidak pernah merasakan malu, mereka tidak pernah merasakan takut, tetap mengaji karena mereka tahu masa depan mereka terbentang indah. Insya Allah mulialah mereka, amin ya Allah ya Rabbal. Maka sholat, ketika sholat harus dengan aturan. Aturan sholat yang pertama harus pakai rukun sholat kita pakai. Sholat pakai rukun bang, pakai adab, pakai sunnah, pakai syarat. Syarat sholat aurat tertutup, suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari najis. Maka ketika sholat pakaian dengan pakaian apapun silahkan. Mau pakai jubah boleh, Bapak polisi pakai baju kepolisian silahkan. Ente pakai jas kuning tenang, pakai baju bola Ronaldo mau. Jumatan pakai baju bola Allahu Akbar. Kata yang belakang, woi Ronaldo masuk Islam. Silahkan mereka pakai baju apa? Karena itu cuma pakaian zahir. Selama kita tidak merasa kita sebagai kiai dengan jubah mereka, tidak merasa sombong dengan jabatan mereka, mulialah mereka. Kita sholat syarat satrul aurat, tertutup aurat. Cewek biasanya pakai mukena, cewek sholatnya pakai mukena. Tapi ingat loh, kita sholat jangan jadi gangguan buat orang ya bang ya. Sholat jangan jadi gangguan buat orang lain. Nenek-nenek sholat pakai mukena, gambar tengkorak. Mungkin dia mantan gangster kayaknya. Oh, Masya Allah. Sholat pakai mukena. Kalau laki-laki sholatnya biasa dengan apapun pakaian mereka, yang penting sholat rapi, tertutuplah aurat mereka. Mulai sholat. Ketika sebelum sholat, sucikan hadas kita dengan wudhu. Andai kata hadas kecil, buka cair, kerana dibuka, copot cair. Dengan tangan diniatkan sebagai gayung, sebagai tempat untuk air kita. Maka lengan taikkan kalau usapkan ke bengen. Wajah yang harus kita basuh. Yang pertama, ketika air nempel di wajah kita, niat dengan hati kita. Nawaitul wudu alirab yang hadasil asghar. Pakai air, basuhin ke wajah. Andai kata ente males bisa ngurus sama orang, woi, udah ini gua nih, gua males. Diuduin sama orang silahkan. Orang sini sultan, udah pergi ke steam. Bang, ngetim bang, mana mobilnya bang? Nih wajah steamin, disemprot pakai steam, wudhu pakai steam sah selama air datang ke wajah kita. Yang penting jangan pakai air pucuk harum. Selama airnya putih, syaratnya memenuhi syaratnya air, dengan apapun kondisinya sah. Mang Sablang wudhu di kolam nih, dimasukin, palanya masuk, blok, blok, wudhu. Enak loh bang sholat, wudhu pun enak, gampang. Habis kelar wajah dibasuh,
wajah, seluruh yang ada di wajah itu harus kita basuh. Dari mulai ujung jadinya rambut di atas ke pinggir, terus ke bawah, di bawah dagu dikit, itu harus kita basuh. Kelar wajah dibasuh, tanganlah kita basuh. Seluruh tangan dari ujung jari nyampe ujung sikut kita. Kelar tangan baru usap rambut kita. Kelar rambut telinga kita, caranya telunjuk kita masukin telunjuk, simpen jempol di belakang, tarik ke atas, putar ke atas. Kelar gitu telunjuk, putar ke bawah. Masya Allah, kelar wudhu. Basuh kaki, Masya Allah, kelar wudhu. Ambil sikat gigi. Andai kata gigi kita ngerasa tidak enak, tidak nyaman, gosok gigi pakai close up, gosok pakai close up. Kalau masih kurang bersih, pakai Bakery biar putih gigi kita, digosok, gosok. Mulut kita berasa segar, masuk ke kamar, mulai badan kita pakai minyak wangi, karena Rasul senang orang yang wangi-wangi badannya. Itu tugasnya istri. Ketika mau sholat suaminya, angkat tangan mereka, bang, buka angkat, tangannya diangkat. Tugas istri ciumin ketiak mereka suami kita. Lamun salakina kelek kena bau Jepang, kakak suami kurang. Tugas istri nyengitkeun salakina, biar suami mereka wangi, ngarah salakina sengit, awakna sengit, sumutna sengit. Orang mau sholat badanna bau, kelekna bau, sumutna bau, batur ge teu betaheun. Woi, sholat saya harus manis baunya nama. Badan kita wangi, enak sholat, badannya wangi, pakaiannya wangi, sholat rapi. Berangkat kita ke masjid, laki-laki sholatnya di masjid, laki-laki sholatnya di mas. Kalau cewek sholatnya di rumah. Ingat, cewek sholatnya di rumah pun cari tempat yang paling sepi, di kamar. Di kamar pun cari yang paling sepi, dalam laci. Cewek sholatnya di kamar, rapi cewek. Cowok sholatnya di masjid. Bang, kalau sholat nih bisa buka dikit sejengkal aja bang. Yang penting ininya deketan sama yang di pinggir, kira-kira orang kagak masuk, itu setan kagak mau masuk. Jangan serakah, kaki dibuka lebar-lebar. Kata mereka mah ini setan nggak bakal dapat di pinggir atau di dalam, di bawah situ. Maka bukanya sejengkal bisa itu enak, rileks. Nggak pegal, tangan pun rileks, karena kita berhadapan dengan zat yang maha hebat. Sholat rileks dengan seluruh tubuh kita, bahkan ketika mengangkat tangan pun kita harus enak, enjoy. Allah Akbar, jangan kelamaan bang takbirnya. Kayak motor cross. Allahu Akbar. Niat dalam hati kita, niat saya sholat subuh jam 9 karena semalam nonton Champion. Sholat pakai tangan kita, takbiratul ihram, tangan diangkat, Allahu Akbar. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, taruh di hati atau di perut boleh. Bawa susu nggak apa-apa, dipusar ke nanaon, bawa pusar ke nanaon. Lagi dijajal KB, Allahu Akbar. Ambil satu, kita sholat yang enak, Allahu Akbar. Rapikan sholat kita, mulai fokus. Sholat mulai fokus. Jangan pernah badan kita jadi gangguan buat orang. Imam Ghazali mengatakan, kita sholat jangan pernah jadi gangguan buat orang lain. Andai kata ente pakai cincinnya masukin ke dalam, yang kelihatan cuma ikatnya aja bang. Ini mau orang sini sholat pakai cincin segede kubahmu sholat. Mana 5 ngejajah di sini. Pas tahiyat yang sampingnya begitu duduk, abo. Cincin udah amat ini. Wajahnya jelek kayaknya. Maka mulai ganti nih cincinnya masuk ke dalam. Jangan pernah memperlihatkan sesuatu yang mencolok bagi orang. Pakai jam tangan tutup pakai baju. Cewek kalau di rumah sholatnya silahkan pakai emas yang banyak, tangannya digelangi, lehernya dikalungi, telinganya diantingin ketika mereka sholat di rumah. Tapi ketika mereka sholat keluar, belangnya kita umpetin, pakai yang tipis-tipis, jangan belagu. Cewek mentang-mentang kayak mendadak. Oh, mereka pakai emas banyak banget sholat Idul Fitri. Usolli sunnatan Idul Fitri, Allah. Cewek silakan pakai perhiasan tapi sewajarnya.
Bahkan cewek ketika sholat mereka harus cakep loh bang, bibirnya digincuin, mukanya dibedakin, tapi itu kelar wudhu. Karena kalau mereka wudhu badannya penuh dengan bedak, ada potensi kemungkinan air gak nempel ke kulit tapi lewat di bedak, betul. Makanya di kampung saya orang yang pesta nikahan itu kagak pernah sholat. Itu di kampung saya, pengantinnya kagak, yang hajatnya pun kagak sholat, yang masaknya kagak, tukang tendanya kagak, tukang sonage ente sholat. Mereka meninggalkan sholat dengan alasan mereka ada kerjaan dalam pesta pernikahan biasanya, makanya bedak. Kalau mau sholat ibu-ibu bedaknya dihapusin, dibersihin pakai thinner. Ya bersih maksudnya, bersihin pakai cleanser, bersihin nggak apa-apa. Nah baru kelar sholat kita pakai, kelar wudhu kita pakai lagi, nggak apa-apa. Emang harus cakep sholatnya. Untuk cakep mas sekarang gampang bu, nyari cakep gampang. Di Telaga Bestari, perumahan Telaga Bestari ada rumah kecantikan, saya sering lewat. Di sana ada merek, ada tulisan suntik pemutih 2,5 juta, bisa dicicil 5 kali, sekali bayar gopay, yang putih kaki doang. Gebra itu. Untuk cakep sekarang bisa gampang, wajah dioperasi plastik, masya Allah. Yang susah beringin cakepin hati kita, itu susah. Makanya ketika cewek mau wudhu dibersihkan seluruh yang ada di wajah mereka, dibersihkan wajahnya, bersihin wajahnya. Tapi kalau mau sholat pakai gincu, pakai bedak biar cakep. Cewek di rumah harus cakep, cewek di rumah harus cakep. Rumah cewek di rumah kayak juri. Mau tidur cewek sekarang pakai jilbab, pakai baju bagus, pulang ke rumah jilbabnya nyampe di kursi, betul. Bajunya diganti pakai daster, bolongnya 18. Cewek tidur udah pakai bakaka, rambutnya putih gak jelas. Bibinya ompong, kulitnya keriput, lakinya masuk bukan assalamualaikum, baca ayat kursi. Mereka takut jatuh istrinya. Orang mau ngebesan habis-habisan di sini, mau pesta, mau undangan, oh cewek gila-gilaan kayak artis. Parabola dipasang di wajah. Bibirnya digincuin, dilipstikin, atasnya merah, bawahnya hijau. Ya bener Brazil. Oh cewek, mereka mau ngebesan habis, artis makalah sama dia. Yang ini pun pakai pasmina dia, pakainya dibelit-belitin, lama-lama ke tiang listrik gitu. Cewek mau ngebesan cakep ya nggak apa-apa, tapi di rumah pun ya harus cakep. Ngebesan cakep kena naon, udah mau ngebesan keluar, mana ngebesannya pakai odong-odong, angin kencang, hujan gerimis nempel ke wajah, lipstik meber ke bawah, datang ke undangan kayak joker. Oh, ya Allah. Cewek cakep mau sholat hadap Allah, cakepin badan kita, yang cakep badan kita, badannya wangi udah mau cakep. Laki-laki sholat Allahu Akbar, cakep badan kita, oh mantap. Jangan pernah badan kita jadi gangguan buat orang lain. Ketika kita sholatnya di masjid, ente sholat di masjid pakai baju yang ada tulisannya, itu jadi gangguan loh bang. Ente sholat pakai baju hadiah dari toko bangunan, dipakai, ada mereknya di belakang, TB Makmur Blangsa. Orang sholat di masjid Allahu Akbar, dibaca yang belakang lah, TB Makmur Blangsa. Ini gimana sih urusannya ya makmur yang Blangsa ini? Orang bukan mikir sholat, mikirin tulisan di depan. Makanya kita jangan jadi gangguan buat orang lain. Itu kata Imam Ghazali. Biar dikata kita mah kagak keganggu dengan siapapun, andai kata orang keganggu dengan kita, itu makruh. Pakai pakaian yang gak mencolok, baju yang gak mencolok, yang bebas-bebas aja pakaian. Allah Akbar, pakaian yang normal, baju yang normal, aksesoris yang normal. Kelar niat dan takbiratul ihram, lanjut dengan doa iftitah, itu hukumnya sunnah. Kelar doa iftitah, lanjut kita dengan ta'udz, itu pun hukumnya sunnah. Kelar ta'udz kita baca Fatihah, itu baru rukun sholat. Andai kata orang sini sholat tapi tanpa baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah, karena Fatihah adalah rukun sholat.
Bahkan satu ayat dalam Fatihah ketika kita tinggalkan, tidak sempurnalah sholat kita karena Fatihahnya tidak sempurna. Maka kita mengaji biar dikata udah pada tua, tadi qori masih kecil luar biasa hebat. Betul. Mereka hebat loh, qori masih pada kecil, ngajinya cakep. Masya Allah. Kita udah bau tanah, udah bangkotan, ngaji kagak bisa-bisa. Betul. Enggak salah nyari ilmu sekolah, silahkan. Enggak salah nyari ilmu dunia, silahkan, karena kita hidup di dunia. Tapi jangan lupakan ilmu akhirat, karena itu yang bakal kita selami kehidupan yang selanjutnya. Sekolah mah tidak naon mah, tapi agama na rapih ke. Sekolah hunkul tinggali kejadian anak gengser di mana-mana. Sekolah tawuran hunkul, ego sekolah, yang satu STM, yang satu STM, janjian tawuran di jalan. Betul. Banyak korban yang sia-sia, nyawa yang terbuang cuma-cuma. Enggak pernah ada kejadian santri tawuran. Masya Allah, mual ayat. Santri mah es baik. Santri mah tawuran-tawuran. Tinggali tim hadroh, luar biasa. Mereka masih muda tim hadroh. Yang keluar dari lafaz mereka, dari mulut mereka, dari lisan mereka adalah sholawat atas baginda Rasul. Masih muda demen sholawatan, masih muda demen hadroh, hebat. Daripada jadi gangster menjadi anak hadroh. Betul. Cakep anak hadroh loh. Ibu-ibu nyari mantu, carilah anak hadroh. Insya Allah anak menjeplakan mereka. Anak hadroh luar biasa, cakep-cakep mereka. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Selamatkan generasi anak muda kita, selamatkan generasi dari narkoba, selamatkan generasi dari tawuran, generasi dari merendahkan siapapun. Selamatkan generasi negara kita. Negara kita krisis moralitas untuk generasi selanjutnya. Betul. Negara tidak butuh orang pintar, ngebadeg jelema pintar. Benar. Jelema butuh negara, butuh jelema benar. Sanajan pintar kita benar mah, terjadilah sesuatu yang di luar akal kita. Berapa banyak orang yang korupsi, kiai anu mencabuli, ataupun pejabat anu korupsi. Betul. Ketika mereka tidak ada kebenaran dalam hati mereka, celaklah mereka. Maka didiklah kebenaran dalam hati mereka dengan cara mengaji, terus-terusan ngaji baik. Beres maca Fatihah, lanjut karena maca surat. Beres maca surat, lanjut ruku. Ruku pun harus rapi. Bu, kalau ruku rapi bu, kakinya lurus, badannya jongkok lurus. Kayak gini nih, lurus, ininya lurus, badannya lurus. Kalau ibu-ibu sholatnya berdiri nggak sanggup, sholatnya duduk di kursi. Diugeh teu sanggup, ngedang. Baringan. Tiduran pun kita nggak sanggup, isyarah dengan kelopak mata kita. Dengan kelopak mata pun nggak sanggup, isyarah dengan hati kita. Panon teu sanggup, mata teu sanggup, hati teu sanggup, nyaran amil. Mil tadi sia sholat tunai. Asal aing pae gedeng deui. Atau orang sanggup sambil berdiri nangtung bae sholatnya, bersandarlah kita kepada masa depan, ulah nyandar ke masa lalu, perih. Bersandar kepada masa depan. Orang sholat sambil nangtung, sambil berdiri. Nih, lamun sholat terawih, sholatnya ulah bari nangtung. Nenek kalau terawih sholatnya jangan sambil berdiri. Sholatnya cukup sambil duduk, hebat. Allah kasih rukhsah kita pakai, Allah senang. Nenek-nenek sholatnya sambil duduk bu, ibu-ibu mama sholatnya sambil duduk di bawah. Ulah sholatnya sambil berdiri, nangtungnya sholat 20 rakaat, nangtung diuk, coplok murni. Nggak boleh. Guys, awe pan ini sholatnya bari diuk baik, guys diuk baik di handap. Ini mun ngorak keneh bari nangtung mah. Mun bisa ngorak keneh mah standing sholatnya, jumping. Sholat sampai senang orang ruku nu rapi, ruku pun dengan tumakninah. Dan harus kita pahami, dalam sholat nggak boleh ada gerakan yang keluar dari maksudnya sholat. Contoh, ente sholat Jumatan, bawa handphone ditaruh di bawah. Ketika handphone kita nyala, ada potensi ketika kita sujud bukan maksud untuk sujud, tapi pengen matiin handphone kita, betul. Maka kalau Jumatan sholat di masjid, HP-nya simpan di kontak.
dijual. Sholat sih bawa handphone, bawa tasbih bang, sholat mah. HP dibawa ke masjid, HP dibawa ke madrasah, taruh kalau mau ngaji. Saya merindukan pertemuan yang tanpa ada ketikan-ketikan dan HP. Saya merindukan pertemuan yang selalu bercengkrama dan bersosialisasi. Itu hebat. Kuari mah ngobrol opatan, hiji main HP, hiji main HP, betul. Mereka lebih menghormati orang yang gaib daripada orang yang hadir. Nyana lebih resepkan kajurik daripada anu aya. Maka handphone kita tinggalkan. Orang sujud ketika HP di bawah, ada potensi kita sujud bukan untuk sujud tapi untuk matiin handphone kita. Makanya HP simpen. Makanya kalau sholat Jumatan, kalau kira-kira nggak penting handphone mending jangan dibawa. Yang pertama, yang kedua duit jangan dibawa. Kalau kita kagak sedekah ke kotak amal masjid, duit mah dibawa mah iya, sedekah mah kagak, ngeprank kotak amal. Kita pegangin, dimasukin kagak, terus aja dipegangin. Mending kalau gede duitnya koin mulu. Ketika sujud konvoy, duit koinnya konvoy ngejejer lewat depan imam. Pas imam duduk ngelihat imam, duit dari Allah ini. Duit taruh di rumah, jangan dibawa ke masjid kalau kita kagak sedekah. Dalam sholat gini loh, contoh gini, ada gerakan yang emang bukan maksud sholat. Ente sholat bang, Allahu Akbar, nyamuk di atas, wow, kata ente, melunjak nyamuk, mencerok di hidung, tuh kan bener melunjak dia, tolol nyamuk udah, tangan naik ke atas, pengen kita tepukin, pelan-pelan banget, ternyata nggak kena, nyamuknya pinter. Dia pindah ke kaki, kita liatin dia mah pakiu kata dia. Wah, nyamuk di kaki, kata kita, weh nyamuk kurang ajar. Cicing sia di suku, sujud sia modal kuai. Ketika kita sujud ada kemungkinan bukan untuk sujud, tapi kita untuk nguber-nguber nyamuk, itu pun tidak diperkenankan. Makanya tetangga, andai kata ada orang lagi sholat musiknya kecilin bang, dugem depan musola, ajib. Orang di masjid Allahu Akbar, karena volumenya kecilin, jangan jadi gangguan buat orang. Jangankan yang dugem, tukang tahu bulat pun kalau lewat ke masjid volumenya kecilin. Tahu bulat digoleng 500, orang mau bukan baca amin, gue ini maghdubi alaihim waladhdallin waqwal. Itu bahaya. Makanya tahu bulat dikecilin. Tukang odong-odong lewat ke masjid, orang lagi pada sholat, jangan pakai musik. Aku naik, Allahu Akbar, aku naik. Karena kata Imam Ghazali, naluri orang mengikuti apa yang terdengar, dan itu bisa mengganggu fokus dan khusyuknya kita ketika kita sholat. Dan kita, walaupun kita jangan pernah terganggu dengan mereka, tapi kita jangan jadi gangguan buat orang lain bang. Sujud yang rapi. Yang pertama, ketika sujud dari mulai i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sujud kembali kita. Ketika sujud, seluruh anggota sujud, kaki dua, lutut dua, tangan dua, sama jidat kita. Pertama kaki, terus lutut, terus tangan, terus jidat kita, kepala kita. Walaupun boleh kita sujud pala duluan, itu namanya mentok itu. Boleh nyungsem, nggak apa-apa. Tapi yang paling hebat Vicky mengajarkan kaki dulu, setelah kaki baru tangan, baru jidat kita. Sholat Allahu Akbar. Tapi sujud dengan tumaninah, duduklah kita dengan tumaninah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kelar duduk sujud lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mulai kita berdiri lagi, jadi lagi, Fatihah lagi, ruku lagi, i'tidal lagi, sujud lagi, duduk lagi, sujud lagi, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi, assalamu alayna wa ala ibadillahis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kelar syahadat baru kita bacain sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyampe innaka hamidum majid. Kelar sholawat kita bacakan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Assalamualaikum warahmatullah. Timbul pertanyaan, kenapa Isra wal Mi'raj harus kita rayakan? Kenapa Isra wal Mi'raj harus kita rayakan dan harus kita peringati? Sejarah mencatat ketika Rasul melakukan perjalanan yang istimewa dari kota Mekah menuju kota Palestina berjarak 1500 kilo. Dari kota Mekah menuju kota Palestina berjarak 1500 kilo, dan ternyata Rasul tempuh dengan waktu yang sangat sebentar. Bahkan Rasul angkat oleh Allah menuju Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Ketika Rasul turun nyampe ke kota Mekah kembali, datang gerombolan Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Gosok. Banyak abu-abu yang lainnya datang. Mad, dari mana Mad? Habis Isra bang. Isra di mana sih? Ke Palestina. Terus Mi'raj lah kita. Kemana Mi'raj? Langit. Terus ngapain? Ketemu Allah. Jam berapa berangkat? 2:30. Sekarang 3:30. Mat, lu gila ya Mat ya? Masa pergi jauh sejam udah nyampe lagi dari kota Mekah ke kota Palestina? Karena menurut rasio standar dan menurut nalar manusia, perjalanan 1500 kilo andai kata pakai kendaraan unta 3 bulan baru nyampe. Maka orang Quraisy Mekah, mereka semuanya mendustakan baginda Rasul. Bahkan mereka berangkatlah ke Sayyidina Abu Bakar. Kata orang Mekah, Abu Bakar, ada apa Bang? Katanya Muhammad habis pergi dari mana Bang? Pergi dari kota Mekah menuju Palestina, naik ke langit, balik lagi. Terus atau Muhammad ngomong waktunya cuma sejam kurang lebih. Kira-kira Abu Bakar, ente percaya apa kagak? Apa jawaban Abu Bakar? Abu Jahal, jangankan segitu apa yang beliau sabdakan, lebih dari itu pun saya percaya apa yang beliau ucapkan. Masya Allah. Nah kita mau Bang, zamannya jauh dari baginda Rasul, 1450 tahun yang lewat. Tinggalnya pun di daerah total, yang kadang-kadang banjir, kadang-kadang kagak. Yang kalau banjir ini taman jadi waterboom, yang kalau kering lumayan jadi tempat rajaban. Hebat ini tempat. Kadang-kadang bisa renang, kadang-kadang bisa main gaplek, luar biasa. Tapi ternyata orang sini mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Mereka mempertontonkan keyakinan mereka. Jangankan seperti itu, jalanan gelap kita lampuin. Bahkan Mang Sableng sulap tengah jalan ada kolam. Masya Allah, dia memerintahkan raja jin. Ini luar biasa loh. Ini dipasangin segala macam. Kalau untuk kita sebagai umatnya dan percaya atas apa yang terjadi, dan ini peristiwa ini harus kita tanamkan kepada generasi selanjutnya. Ini pendidikan moral kepada generasi selanjutnya dan harus kita wariskan. Lain ngawariskan hutang mah, wariskan ajaran, wariskan aturan, wariskan keyakinan dan keimanan. Maka hebat. Kalau perlu sampai kiamat Isra Mi'raj jangan pernah putus, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kurang doakan mudah-mudahan Mang Hasan sugih terus, amin. Duit nasi loba, amin. Dibikin ka masjid kabeh, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maka peringatan Isra wal Mi'raj untuk sekedar menunjukkan bahwa kita sebagai warga sini dan sebagai teman-teman beliau, sebagai ahli pengajian beliau, untuk menunjukkan kepada siapapun bahwa saya percaya atas apa yang terjadi, bahwa kita mengimani atas apa yang telah terjadi kepada baginda Rasul, karena ini adalah mukjizat yang hebat kepada beliau yang tidak pernah sekalipun terjadi kepada nabi-nabi sebelum beliau. Ketika kejadian di luar akal manusia, ketika Allah sudah berkehendak, sesuatu yang mustahil pasti bakal terjadi. Adam Allah ciptakan tanpa proses hubungan, Hawa Allah ciptakan tanpa proses hubungan, Nabi Isa Allah lahirkan dari rahim wanita suci Ibunda Siti Maryam tanpa proses seorang ayah. Luar biasa. Nabi Isa dilahirkan tanpa proses seorang ayah, dilahirkan dari rahim yang kudus, rahim yang suci oleh Ruhil Kudus, oleh malaikat Jibril. Terlahirlah Nabi Isa, dan itu ajarannya diikuti oleh orang sini. Banyak anak lahir tanpa bapak. Luar biasa, Masya Allah. Tapi ternyata peristiwa ini terjadi kepada baginda Rasul, dan ini merupakan mukjizat yang hebat. Maka bersyukur orang sini ada yang masih membuka pengajian,
dan untuk menjabarkan sholat-sholat mereka, menjabarkan ilmu-ilmu tentang agama mereka, sholat, puasa dan sebagainya. Urang doakeun nu ngararaji sing menang hidayah terus, amin. Mengaji sing darek ibadah terus, amin. Mudah-mudahan orang sini, mudah-mudahan Allah limpahkan karunia dan rahmatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya atas nama pribadi mohon maaf tadi badan kurang sehat, kurang enak. Terus ada acara di orang tuanya santri, di walinya santri ada ngehol di daerah Nanggul itu daerah Rajak. Kelar dari sono kurang lebih jam 10:30 ya. Sampai sini jam 11, mohon maaf. Kamang Sableng, kula besing dipuncit punya anak. Anggura Mang Hasan, kula telat tadi ka bapana Mang Santri, ke Mang Wira, di daerah Nanggul, mana ngehol Bapak Kolotna. Bisa ke sini, ini pun kemalaman, mohon maaf. Mungkin ada yang kena bising suara segala macam, mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah jadikan pertemuan yang dipertemukan kembali dalam rahmatnya, amin. Dan mudah-mudahan andai kata saya termasuk orang yang celaka, bang, ibu-ibu misalkan andai kata saya termasuk orang yang celaka, jadikan pertemuan hari ini sebagai saksi. Saya misalkan lagi renang di neraka waterpark, lagi serodotan saya di neraka, ibu-ibu warga sini lihat saya cuma sableng ke malaikat itu akamnya, akang. Kenapa malaikat akang ada di neraka? Kata malaikat, mungkin akan mensolot. Maka jadikan hari ini sebagai saksi. Bebeja kagusi Allah Gusti, saya bersaksi hari ini saya pernah ngaji bareng-bareng dengan akang, selamatkan akang. Maka tidak tertutup kemungkinan kita semua saling selamatin, insya. Ataupun sebaliknya, misalkan ente yang lagi renang di neraka, lagi serodotan di neraka terbung, serodotan. Saya mau pergi ke sorga pakai mobil, dibuka kaca, nanya ke malaikat, itu siapa? Mang Sableng dan teman-teman. Ngapain di neraka? Kenapa di neraka? Main slot. Malaikat, gas kentengin. Selamat tinggal, udah tinggalin aja malaikat. Malaikat dia apa? Enggak ya Mang Sableng ya, insya Allah kita saling selamatin, amin ya Allah ya Rabbal. Pengajian di sini setiap sebulan sekali, penutupan kan ini ya, dan resmi penutupan sementara yang insya Allah Syawal dibuka kembali, insya. Maka sebelum bulan Ramadan saya minta maaf dan semua pun harus saling memaafkan atas kata yang terucap, atas salah yang pernah saya lakukan. Kula minta hampura, kira-kira di hampura tante ya, berarti insya Allah memang kita di hampura. Kula yakin kula loba salah loba dosa, ente pasti boga salah boga dosa di hampura kecuali hutang kata mah. Kita bareng-bareng baca sholawat. Kita sedekahkan untuk negara tercinta kita, mudah-mudahan bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat, perekonomian negara kita bangkit kembali. Mudah-mudahan seluruh warga kita Allah kasih kesehatan, Allah kasih kekuatan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad,
Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al salawatika barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abadika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulil rahmah. Allahumma basu maqam Muhammad alladhi yabitu fil awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi sallallahu ala Muhammad wa bi karamati sallallahu ala Muhammad wa bi maziyati sallallahu ala Muhammad wa bi fadilati sallallahu ala Muhammad. La tu'adzibna ya Allah, la tu'adzibna ya Allah, la tu'adzibna ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma bi mu'jizati jami'il anbiya khususan bi mu'jizati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati jami'il awliya khususan bi karamati Syaikhul Qadir Jailani wa bi mu'nati jami'il ulama bi barakati jami'i masyayikhina khususan bi barakati Abu Yawji Turtusi hasil maqasidana bil khair hasil maqasidana balligh muradana bil khair hasil maqasidana balligh muradana wa muradal hadirina bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.